Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Riesta Alika dengan NIM 2003134740, mahasiswi Universitas Riau, Prodi Statistika. Nah, di sini saya akan menampilkan suatu video mengenai mata kuliah Pendidikan Pancasila, materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, apa sih itu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu secara umum terbagi menjadi 4 konsep. Di antaranya ialah: pertama, menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Konsep kedua menyatakan bahwa ilmu teknologi yang dikembangkan harus memiliki faktor internal yang berasal dari Pancasila itu sendiri. Konsep ketiga menerangkan bahwa Pancasila merupakan sebagai rambu-rambu normatif dari pengembangan iptek yang ada di Indonesia. Serta konsep keempat menyatakan bahwa iptek yang dikembangkan harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa itu sendiri. Nah, dari 4 konsep ini, maka dapat diambil kesimpulan secara umumnya bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu merupakan suatu pandangan atau pemikiran bahwa Pancasila bisa menjadi tatanan atau aturan dalam mencari dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lantas, apa hubungannya antara Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan mahasiswa? Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa ialah sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sendiri. Seperti yang kita tahu, mahasiswa ialah sebagai agen perubahan atau agent of change, yang dimana peran mahasiswa membawa perubahan yang lebih baik lagi pada bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tertuang dalam masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, menjelaskan peran Pancasila dalam pengembangan ilmu, ialah Pancasila berkedudukan secara proporsional kepada masing-masing agama, di mana pengembangan ilmu yang terjadi tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Nah, pengembangan ilmu yang terjadi harus berlandaskan kepada tujuan utamanya, yaitu berlandas pada asas kemanusiaan, mensejahterakan rakyat, serta menaikkan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya pada sila ketiga, yaitu nilai persatuan. Pengembangan ilmu yang terjadi bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada sila keempat atau nilai kerakyatan. Nah, pengembangan ilmu yang berdasarkan nilai kerakyatan harus berlandaskan kepada asas demokrasi, yang dimana para pelajar atau ilmuwan diberikan kebebasan dalam pengembangan ilmu dengan saling menghargai pendapat orang lain. Serta pada sila terakhir, yaitu nilai keadilan, yang dimana pengembangan ilmu yang diciptakan harus mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Lalu kita lanjut kepada urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Apa sih itu urgensi? Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa suatu keharusan yang mendesak, yang dimana memiliki arti bahwa kepentingan yang dibutuhkan harus segera direalisasikan atau segera ditunaikan. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini didasarkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu nilai pluralitas yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu teknologi yang ada mengubah cara pandang manusia kepada kehidupan. Lalu urgensi lainnya disebabkan oleh faktor dampak negatif dari perkembangan iptek yang mengancam kepada eksistensi manusia itu sendiri. Nah, urgensi selanjutnya diakibatkan oleh faktor perkembangannya ilmu teknologi yang memudahkan budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, yang mengancam kepada nilai-nilai daerah Indonesia itu sendiri. Nah, dari urgensi-urgensi tersebutlah, maka timbul peranan Pancasila yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, manfaat Pancasila sebagai pengembangan ilmu, pertama ialah menjaga agar masyarakat tetap memiliki nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia dengan tidak menerima budaya-budaya asing dari luar negeri. Seperti apa? Seperti budaya kebarat-baratan atau budaya westernisasi, budaya rasa bangga akan menggunakan bahasa sendiri dibanding dengan bahasa luar negeri, serta bangga akan mempunyai
keberagaman nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dibanding dengan budaya orang lain. Peranan selanjutnya ialah dalam pedoman atau pegangan dalam perkembangan iptek yang ada. Oleh karena itu, peran Pancasila di sini ialah sebagai batasan moral yang digunakan dalam perkembangan iptek yang ada. Peranan selanjutnya yaitu dalam era globalisasi. Nah, dalam era globalisasi ini seperti politik dari negara barat, Pancasila memiliki peranan agar ilmu teknologi atau pengetahuan yang kita miliki tidak menghilangkan nilai-nilai dari kepribadian bangsa kita seperti rasa gotong royong, solidaritas, musyawarah, menghargai pendapat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, apakah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki tantangan? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Nah, tantangan-tantangannya diantaranya adalah kapitalisme, pragmatisme, globalisasi, yaitu era di mana seluruh budaya luar dengan mudahnya masuk ke budaya Indonesia. Selanjutnya, adanya konsumerisme, adanya kecenderungan masyarakat yang mengonsumsi barang dari luar negeri dibanding dengan barang sendiri. Nah, lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Sebagai mahasiswa yang merupakan agen of change, di sini kita memiliki peran bagi pengembangan ilmu yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, dengan penerapan pengembangan ilmu berdasarkan Pancasila itu, maka akan mewujudkan kemajuan ilmu teknologi Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia kita sendiri. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya terangkan mengenai materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Perlu diingatkan lagi bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bertujuan agar iptek yang dikembangkan bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai kepribadian bangsa Indonesia kita sendiri. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.